Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak kejebak di kerjaan yang gitu-gitu aja, sambil mikir, kapan ya bisa punya usaha sendiri? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar habis mitos-mitos soal memulai bisnis dan mengungkap sebuah model kewirausahaan baru yang ternyata bisa diakses oleh siapa aja. Coba deh bayangin ini, ada survei dari Gallup yang nemuin fakta, gila banget. Lebih dari 70% pekerja di Amerika Serikat itu ngerasa nggak nyambung sama kerjaan mereka. 70%! Itu kan berarti hampir 3 dari 4 orang udah nggak ada semangat lagi buat kerja. Ini bukan cuma angka loh, ini tuh gambaran nyata betapa banyak orang yang nggak puas. Nah, rasa takut akan penyesalan, wah ini perasaan yang kayaknya kita semua pernah ngalamin ya kan? Mimpi jadi bos buat diri sendiri, bangun sesuatu dari nol. Itu kan impian banyak banget orang. Kutipan dari Bob Fuhier ini benar-benar nangkep inti dari dorongan itu. Keinginan buat nggak pernah nengok ke belakang dan nanya, coba dulu gimana ya? Oke, jadi dari masalah ketidakpuasan massal tadi, muncullah solusinya. Ada loh generasi wirausahawan baru yang lagi lahir, dan mereka mendobrak semua aturan lama soal gimana caranya mulai bisnis. Merekalah jawaban buat rasa jenuh di dunia kerja. Dan inilah dia pahlawan dari pendekatan baru ini. Wirausahawan berjuang sendiri. Eits, ini bukan soal bikin bisnis kecil-kecilan ya. Ini tuh soal menciptakan perusahaan raksasa dengan potensi pendapatan tanpa batas, tapi dengan cara yang super cerdas. Modalnya minim dan nggak perlu pusing ngurusin banyak karyawan. Terus apa sih yang bikin model ini beda? Ada 3 kriteria utamanya. Pertama, investasinya minimal, yang artinya kendali penuh ada di tangan kita. Kedua, timnya kecil, jadi lebih lincah dan fokus. Dan yang paling penting nih, tujuannya bukan buat jadi bisnis kecil terus, tapi buat membangun aset dengan pendapatan tak terbatas. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang bisnis kan? Penting banget nih buat ngebedain ini dari sekedar jadi freelancer atau pekerja lepas. Seorang freelancer itu kan jual waktu ya. Kalau mereka berhenti kerja, ya udah, duit juga berhenti ngalir. Nah, wirausahawan berjuang sendiri ini beda. Mereka membangun sebuah aset, sebuah bisnis yang bisa terus-terusan ngasilin duit. Bahkan pas mereka lagi santai. Mereka nggak nungguin orderan, tapi mereka bangun mesin duit yang jalan terus. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kerjanya? Kok bisa gitu? Ternyata ada 3 pilar utama yang jadi mesin di balik model bisnis ini. Anggap aja ini kayak 3 alat super yang bikin satu orang bisa ngerjain hal-hal yang luar biasa. Dan inilah dia resep rahasianya, daya ungkit pribadi, alih daya ekstrim, dan keterulangan. 3 strategi ini, kalau digabungin, itu bisa bikin satu orang atau tim kecil punya dampak yang setara sama perusahaan gede. Keren banget kan? Masih ingat kutipan klasik dari Archimedes? Nah, itu pas banget buat ngegambarin pilar pertama, daya ungkit pribadi. Keahlian unik kamu. Apa sih yang kamu jago banget ngelakuinnya dibanding orang lain? Itulah tuas kamu. Seluruh bisnis dibangun di sekitar keahlian ini, diperkuat buat menciptakan nilai yang luar biasa. Jadi, kamulah kunci utama yang nyatuin semuanya. Lanjut, pilar kedua itu alih daya ekstrim. Ini bukan cuman sekedar, tolong kerjain ini ya, bukan. Ini tuh sebuah filosofi buat melempar semua kerjaan yang bukan keahlian inti kamu. Kamu jadi kayak konduktor orkestra, di mana setiap pemain musiknya itu spesialis di bidangnya masing-masing. Ini bikin kamu bisa fokus ke aset paling berharga yang kamu punya, waktu. Dan pilar ketiga, yang jadi pengikat semuanya, adalah keterulangan. Gini deh, supaya daya ungkit dan alih daya tadi bisa jalan, kamu butuh sebuah formula yang bisa diulang-ulang. Sebuah sistem yang udah terbukti jalan. Formula inilah yang jadi kunci buat tahu bagian mana nih yang harus diperkuat, mana yang harus dilempar ke orang lain, dan gimana caranya biar bisnis terus tumbuh. Oke, punya alat yang tepat itu emang penting. Tapi tanpa pola pikir yang benar, semua alat itu bakal percuma. Jadi sekarang kita geser dulu fokusnya. Kita bakal bahas perubahan mindset yang wajib banget dimiliki biar bisa sukses di jalur ini. Kita kan sering banget ya dengar mitos ini, wirausahawan itu katanya sosok yang nekat, pemberani, yang berani mempertaruhkan segalanya. Kayak orang yang lompat dari tebing terus berharap sayapnya tumbuh di tengah jalan. Tapi beneran gitu nggak sih? Kenyataannya justru kebalikannya. Wirausahawan yang sukses itu bukan pengambil resiko, tapi mereka adalah ahli dalam mengurangi resiko. Mereka itu super hati-hati. Sebelum ngambil langkah apapun, mereka selalu mikir, gimana ya caranya biar kalau ini gagal, ruginya nggak banyak-banyak amat. Mereka itu cerdas, bukan nekat.
Nah, pola pikir kayak gini melahirkan filosofi yang keren, siap, tembak, bidik. Maksudnya apa? Daripada nungguin semuanya sempurna, mending langsung aja bertindak. Ambil langkah pertama, lihat hasilnya, terus perbaiki arahnya. Jadi ini siklus belajar sambil jalan, bukan nunggu-nunggu momen yang pas yang mungkin nggak akan pernah datang. Kalau harus disimpulin dalam satu kata, kata itu adalah determinasi. Kayak kata Churchill, ini bukan soal melakukan yang terbaik, tapi soal berhasil melakukan apa yang diperlukan. Pokoknya harus nemu cara buat sukses, apapun rintangannya. Nggak ada tuh piala cuma buat usaha yang baik. Oke, kita udah pegang alatnya. Pola pikirnya juga udah di-upgrade. Sekarang pertanyaan terbesarnya, mulainya dari mana? Gimana caranya nemuin ide cemerlang itu? Nah, yuk kita bahas langkah pertamanya. Jawabannya ternyata lebih simpel dari yang mungkin kalian bayangin. Ide bisnis terbaik itu seringkali nggak datang dari wangsit atau ilham tiba-tiba. Ide-ide itu justru datang dari masalah sehari-hari. Wirausahawan yang sukses itu seringnya mulai dengan mecahin masalah yang mereka alamin sendiri. Terus mereka sadar, wah, jangan-jangan banyak juga nih orang lain yang butuh solusi ini. Nah, sekarang giliran kalian. Coba deh renungin. Dalam beberapa minggu terakhir ini, pernah nggak sih kalian ngomong ke diri sendiri, andai aja ada ini, biar aku nggak perlu repot-repot ini lagi? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin bukan cuma sekedar ide iseng. Bisa jadi, itulah langkah pertama kalian di jalan baru kewirausahaan.